Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Fikri B. Oke, yang pertama seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah nge-like, yang udah subscribe, yang udah komen, dan juga udah nge-share video gue. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan juga selalu diberikan kesehatan. Oke, jadi hari ini gue datang lagi dan gue mau mereview sebuah mobil yang sangat-sangat mahal, sangat-sangat istimewa, dan sangat-sangat keren ini, yaitu mobilnya adalah Lexus RX 300 F Sport tahun 2021. Oke, jadi first impression gue setelah menaiki mobil ini, yaitu yang pertama adalah fiturnya sangat banyak sehingga gue kebingungan walaupun gue udah research, tapi pas gue masuk sini gue tiba-tiba jadi lupa dan kebingungan nih, ini fitur apa dan fitur ini di mana. Dan kalian bisa lihat legroom gue sangat luas, dan juga ini nih di konsol tengah dia bener-bener gede dan juga cozy banget ngelihatnya. Oke, untuk kedepannya mungkin gue bakal kasih tahu apa aja secara lengkap fitur-fiturnya dan juga look dari depannya kayak gimana. Saksikan terus video ini ke depannya, dan juga seperti biasa gue cari tempat berhenti dulu dan kita lihat dari luar kayak gimana. Oke, bye. Teman-teman, selamat datang di channel Fikri B. Jadi tadi kalian udah lihat dalamnya kayak gimana, dan ketika gue nyetir itu kayak gimana, dan sekarang kita di luar ya. Oke, jadi Lexus RX 300 F Sport ini facelift pada tahun 2019, dan untuk mobil ini sendiri nicknya tahun 2021 ya. Dan harganya itu sekitar 1,4 miliar untuk barunya. Namun untuk mobil Lexus ini beda sama mobil Toyota karena reduksi harga dari mobil Lexus ini nggak sejatuh sama mobil-mobil SUV Eropa. Seperti kalian tahu lah, merek label Jerman. Dan sekarang gue mau jelasin dulu headlamp depan. Headlamp depan ini terdiri dari 3 lampu LED proyektor. Beda sama mobil biasa, biasanya headlampnya cuma punya 1 LED proyektor, dan lampu sennya ini udah sekuensial, yang mana sangat mewah dan juga jarang ada di mobil-mobil biasa. Dan juga dia ada fog lamp di bagian bawah. Ada fog lamp di bagian bawah. Dan bedanya sama yang sebelum tahun 2019, yaitu perbedaannya di grill sini. Dan karena ini model F Sport, dia beda sama model luxury. Jadi Lexus RX 300 ini ada 2 model, yaitu F Sport dan juga luxury. Kalau F Sport ini grillnya udah pakai model honeycomb, atau biasa dibilang spindle grill, dan juga di bagian lainnya sebenarnya sama sih, di bagian headlamp sama, lampu sen sama dengan yang versi sebelumnya, namun perbedaannya ada di grill depan dan juga ada di grill bawah. Untuk sensor parkir di sini ada 6 titik, dan juga di bagian sini ada kamera 360. Dan di bagian bawah juga ada list silver yang menambah kesan sporty dari mobil ini. Lalu di bagian depan sini, di sini ada headlamp washer yang untuk membersihkan headlamp ketika terkena debu ataupun terkena cipratan air kotor. Di sini ada juga sensor parkir, dan di depan pokoknya ada 6 titik sensor parkirnya. Lalu untuk fog lamp sendiri, dia sudah dilengkapi dengan lampu LED. Semuanya sudah memakai lampu LED, depan, belakang, dalam juga semuanya sudah pakai lampu LED. Dan juga mobil ini sekiranya terlihat sangat kecil di dalam foto, namun ketika saya menaiki di dalamnya sangat luas ya. Nanti kita lihat dalamnya kayak gimana. Oke, samping sini. Nah, ini lagi bedanya dengan yang model luxury. Model F Sport itu dilengkapi dengan velg 19 inci dengan ban profil ban 23555, ban Dunlop. Oke, bisa dilihat perbedaannya dengan yang versi luxury. Jadi yang F Sport itu lebih gede dan juga jari-jarinya lebih banyak. Di sini juga sudah ada plastik yang untuk menambah kesan clear look ya dari mobil ini, jadi tidak mudah sehingga mudah dibersihkan gitu. Dan
tidak seperti mobil-mobil lainnya yang belum dilengkapi dengan list plastik di bagian atas roda. Dan di sini ada emblem sport. Di sini juga ada lampu sen. Untuk untuk spionnya dia sudah di bodi ya, bukan di bagian kaca, bukan seperti mobil-mobil lain. Dan untuk sini dia ada corak yang memanjang dari depan ke belakang, corak yang memanjang sehingga mengesankan kalau mobil ini benar-benar mobil lelaki gitu, SUV yang kelaki-lakian gitu. Oke. Jadi di sini untuk di sini dia sudah ada akses marki dan akan mengunci dan juga akan terbuka otomatis ketika saya memegang kunci. Nah, gitu. Dan juga di bagian bawah juga ada seperti side skirt gitu dan dia modelnya plastik. Dan untuk kaca belakang dia sebenarnya kalau bisa gue bilang atapnya seperti atap coupe karena dia rada ke belakang dan juga kaca belakangnya datar. Dan juga di sini kaca matinya sangat kecil ya. Dan yang paling penting di sini nih keren nih, ada list room. Misalkan kalau mobil ini benar-benar mobil yang mewah dan juga mobil yang premium. Oke, kita ke headlamp belakang. Nah, headlamp belakang udah nggak usah diragukan lagi karena ini mobil di atas 1 miliar, pasti dia sudah menggunakan lampu LED. Selain LED, dia juga ada triple LED bar di sini untuk menambah kesan kalau mobil ini benar-benar mobil yang modern dan juga tidak seperti mobil konvensional. Dan di sini ada emblem RX 300. Mobil ini juga dilengkapi dengan high mount fog lamp dan juga rear defogger. Dan untuk wiper belakang dia tersembunyi di dalam sini sehingga tidak terlihat seperti mobil-mobil lainnya biasanya ada di bawah sini, tapi dia tersembunyi di bawah spoiler belakang. Di belakang juga sensor parkir 6 titik dan juga ada kamera 360. Dan di bawah sini ada grill plastik yang menambah kesan sangar dari mobil ini kalau dari belakang ya. Oh ya, dia juga udah ada frame muffler bentuknya prisma, tapi di dalamnya knalpotnya seperti biasa sih, knalpotnya cuma bulat biasa. Ada tempat untuk penyimpanan bahan bakar untuk mengisi bahan bakar sangat besar. Dan juga seperti gue bilang tadi, di bagian samping itu ada corak-corak yang sangat mengesankan kalau mobil ini benar-benar manly gitu. Corak-coraknya juga sangat tegas dan rapi banget ya. Oh ya, ngomong-ngomong rapi, kenapa mobil ini sangat mewah dan juga sangat mahal? Karena Lexus ini punya pekerja yang bergelar Lexus Takumi, yang mana Lexus Takumi ini harus mempunyai pengalaman kerja minimal 60.000 jam untuk dapat menjadi Lexus Takumi. Dan bangganya lagi, salah satu Lexus Takumi adalah orang Indonesia yang bekerja dengan mentuning dari audio mobil ini, yaitu Mark Levinson. Dengan kehebatannya dia dapat mengatur audio sehingga menghasilkan suara yang sangat jernih. Nah, dia kalau di belakang juga udah ada sensor mati ya. Jadi kalau mau megang kunci dia kebuka otomatis. Dan juga karena mobil ini SUV, rasanya belum lengkap kalau belum ada roof rails. Ini udah dilengkapi dengan roof rails. Oh ya, dia di bagian kiri kanannya belum ada footstep ya. Beda sama kayak kemarin gue review GLC 200 itu udah ada footstepnya. Ya walaupun memang mobil ini nggak terlalu tinggi, tapi menurut gue akan lebih sangar kalau di sebelah kiri kanannya ada footstep seperti mobil SUV pada biasanya. Oke, sepertinya gitu dulu dari luar dan kita coba ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya guys. Oke teman-teman, sekarang kita udah di dalam dan bisa dilihat fiturnya sangat banyak dan juga konsol tengah yang sangat lebar sehingga ketika kita menyetir tuh entertainnya banyak gitu, rasanya kayak banyak hiburannya gitu. Dan juga untuk head unit dia sangat besar ya, nggak kayak kemarin gue review Mercy dan juga review 86 itu headlampnya kecil dan tanggung untuk harga segitu. Namun untuk mobil ini dia udah dilengkapi dengan head unit yang berapa inch nih, pokoknya lebar lah, beda sama kayak gue review GLC kemarin. Dan juga ciri khas Lexus itu ada jam analog di bagian sini. Dan juga audio di mobil Lexus ini adalah Mark Levinson, yang mana kualitasnya nggak usah diragukan lagi karena yang mentuning audio ini sendiri adalah salah satu Lexus Takumi yang dari Indonesia, itu Panatan Budiono. Dan
Untuk fitur ini mungkin gue sambil nyalain aja ya, supaya kita sambil nyalain AC. Wah, dia jadi untuk setir dan juga seat menyesuaikan. Ketika kita menyalakan dia maju dan juga setirnya turun. Dan ketika kita exit juga ada fitur easy exit, yang mana dia akan setirnya akan naik dan juga kursinya akan mundur. Sangat mewah. Oke, nyalain lagi. Kita nyalain AC. Dan untuk pengaturan AC ini kiri kanannya udah nggak di sini lagi, dia sekarang pakai yang di sini di bawah. Dan untuk head unit ini semuanya udah full touchscreen dan juga dia di sini dapat touchpad untuk mengatur dari sini. Dan juga untuk driving mode dia terdiri dari 3 mode, yaitu Eco, Normal, Sport dan juga Sport Plus. Untuk pengaturannya ada di sini di bawah. Dia juga dilengkapi dengan idling saya lupa, yang jelas ketika kita macet itu dan rada lama mesin akan mati, dan ketika kita gas lagi mesin akan nyala lagi. Dan juga dia udah dilengkapi dengan vehicle stability control. Jadi ini untuk konsol tengah dia ada armrest di sini panjang sekali, cukup untuk mengakomodasi tangan saya. Dan juga di sini bisa dibuka. Di dalam ada USB charger dan juga laci penyimpanan yang sangat luas. Ini bisa dibuka. Untuk persneling ini dia ada mode triptonic dan juga ada shiftronic atau paddle shift lewat sini, lewat paddle shift. Oke, dan AC dia sudah digital karena pengaturannya dapat diatur lewat head unit dan juga dapat diatur touchscreen. Dan dia juga dilengkapi dengan mode dual zone, yang mana passenger dan juga supir bisa mengatur suhunya masing-masing. Jadi kalau supirnya mau yang dingin dia tinggal atur, dan passenger mau yang nggak terlalu dingin dia tinggal atur. Dan di sini laci dia udah soft opening ya. Wah, soft opening, sudah menggunakan pegas, dan di dalamnya dia ada bahan sweat. Untuk dashboard semuanya soft touch ya. Dashboard soft touch, dan dia dilengkapi dengan jahitan-jahitan yang sangat rapi karena diinspek langsung dengan Lexus Takomi tadi. Jahitan. Dan juga untuk fitur keamanan mobil ini tidak usah diragukan lagi, karena untuk kabin dalam sendiri dilengkapi dengan 10 SRS airbag, yang mana dapat memberikan rasa nyaman ketika kita berkendara dan juga rasa aman ketika kita sedang melakukan speeding atau sedang mengetes kecepatan dari mobil ini. Untuk parkir dia sudah memakai electric park brake dan juga ada mode hold, dan dia juga sudah dilengkapi dengan layar HUD yang dapat dilihat oleh supir. Jadi saya melihat layar HUD dan kamera 360. Boleh disorot kamera 360. Nah, ini dia kamera 360. Dan untuk speedometer dia sudah menggunakan layar TFT full digital, yang ketika kita mengganti mode berkendara dia akan motifnya akan berganti menjadi lebih sangar ketika kita mengganti menjadi mode sport. Dan juga mobil ini sangat luas ya, untuk legroom saya benar-benar masih luas banget. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan memory seat di kanan, dan juga passenger mempunyai memory seat. Dan untuk di bagian kanan dia sudah ada power window yang semua titik, semua kaca, 4 kaca itu otomatis. Dan juga untuk pengaturan spion, retract reclining juga lengkap kiri kanan. Dan juga ada mode auto, dan ada power window lock dan juga power door lock. Dan di kanan sini ada menu, ada shortcut button untuk mengatur layar HUD atau head up display, dan juga untuk mengatur back door, power back door, dan juga ini untuk mengatur kamera 360. Pengaturan AC di sini untuk kiri kanannya, dan juga ini untuk ke bawah, atas bawah. Layar sudah full digital, layar TFT, dan ketika kita mengganti mode berkendara dia akan berganti. Nah, EcoBot, Sport Mode. Dan untuk di bagian kanan ada untuk pengaturan layar MID, dan di bagian kiri ada audio steering control. Dan di bagian kanan ini ada sen, dan juga untuk pengaktifan lampu
sudah auto dan juga terintegrasi dengan fog lamp, dan ada pada shift untuk menambah gigi, dan di kiri ada pada shift untuk mengurangi gigi. Dan untuk pengaturan wiper juga udah full auto intermittent, dan juga di bagian bawah kanan sini ada cruise control. Mirip mobil Toyota ya, cruise controlnya ada di kanan. Oke, dan di sini ada emblem F-Sport karena ini model F-Sport. Dan untuk model F-Sport ini dia mendapatkan list metalik. Beda sama yang luxury. Luxury itu setahu gua wood panel. Jadi kalau di F-Sport ini dia dapat list metalik. Oke. Untuk MID ini menu-menunya kita lihat ya. Ini HUD, jam, vehicle setting, meter setting, dan nah ini untuk informasi berkendara 10,3 km per liter ya. Masuknya irit karena ini mobil 2000 cc juga, turbo. Odometer baru 3000 karena ini mobilnya masih baru banget. Dan untuk pengaturan AC dia bisa di sini nih. Nah, ini untuk pengaturan AC dia bisa menggunakan head unit, tapi dia juga bisa di sini full auto dual zone. Dan untuk kaca di sini dia udah full auto dimming, jadi day nightnya udah auto. Dia akan menggelap kalau misalkan ada cahaya dan akan menerang ketika gelap. Dan juga ini ada pengaturan panoramic sunroof. Dan lampu-lampu baca di sini juga udah full LED semuanya. Kalau ketika nyalain full LED. Nah. Oke. Dan juga ini untuk membuka. Nah, tuh. Dia udah panoramic sunroof ya. Jadi selain ada panoramic, dia juga ada sunroof yang bisa dibuka tutup. Dan mobil ini juga udah dilengkapi dengan heater dan juga cooler seat, yang mana kalau kalian nyetir itu udah punggung kalian nggak akan ada lagi tuh yang namanya punggung kalian keringetan karena ada cooler seatnya. Dan juga untuk sun visor dia udah dilengkapi dengan vanity mirror ya, dilengkapi dengan lampu LED. Namun lampu LED di sini di setting dengan warna kuning untuk supaya tidak menyilaukan mata ketika kita membuka dan ketika lampunya menyala. Nah, jadi tidak menyilaukan mata dan juga memberikan kesan nyaman buat kita. Oke. Dan untuk di sebelah kanan ini ada pocket yang dapat di reclining dan juga retract. Nah, dapat pocket yang dapat di reclining dan juga di retract, dan di bawah sini juga ada penyimpanan kecil. Nah, cara bukanya dipencet. Oke, overall untuk F-Sport ini fiturnya lebih lengkap daripada yang luxury, karena F-Sport ini harganya 40 juta lebih mahal daripada yang model luxury. Oke, mungkin dari depan udah, dan kita ke belakang dulu ya. Kita ke belakang. Nah, oke. Gila, di belakang luas banget ya. Padahal tadi gue di depan udah luas, dan ternyata pas kita ke belakang lebih luas lagi. Dan sepertinya mobil ini penggerak roda depan ya, karena di sini tidak ada tunneling dan tidak ada penghubung antara mesin dan juga ke roda belakang. Lalu mobil ini dari awal beli itu udah dilengkapi dengan layar entertainment yang sangat lebar, yang dapat menghibur passenger ketika kita sedang berkendara. Jadi capek-capek pulang kerja kita sambil nonton YouTube di sini bisa. Dan juga untuk pengaturan AC di sini dia belum dapat pengaturan suhu sendiri ya, jadi mengikuti dari pengaturan di depan. Ketika suhunya depan diturunkan, suhu belakang akan turun juga. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan heater dan juga cooler seat, jadi nyaman lah kita naik gitu. Jadi untuk ketika kita sedang cuacanya panas dan kita tinggal menyalakan cooler seat, dan ketika sedang dingin kita tinggal menyalakan heater seat. Dan di sini juga ada pocket. Berbeda ya dengan model biasanya, pocketnya bolong di kiri kanan. Oke, dia juga di tengah ada armrest yang dilengkapi dengan cup holder di sini. 2 cup holder, dan juga di sini ada wireless charging. Ketika HP kalian sudah dilengkapi dengan NFC, jadi kalau kalian taruh di sini dia akan ngecas dengan otomatis. Dan di sini juga ada lampu baca yang LED semuanya, kiri kanan dan juga tengah LED. Dan untuk senderan sangat nyaman ya,
nyaman, dan juga untuk height adjuster tuh dia bisa dinaik turun, namun yang tengah dia fix, nggak bisa dinaik turunin. Dan untuk karena dia di belakang nggak ada tunneling, jadi ketika kita duduk di tengah tuh nggak masalah, kita kayak masih tetap nyaman aja gitu. Beda kalau yang di tengah tuh ada gundukan tunneling. Dan legroom luas banget kayak gini. Di kanan ini ada Twitter, dan juga ada kray otomatis. Maksudnya kray manual yang harus diturunkan dengan tangan. Oke, mungkin di belakang seperti itu, dan kita kembali lagi ke depan. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas di bagian depan dan juga bagian belakang dan kiri kanan dari luarnya kayak gimana. Rasanya kurang lengkap kalau kita nggak bahas soal mesin. Oke, kita ke mesin, dan ini cupnya udah gue buka. Dan ini dia mesinnya, Lexus RX 300 F Sport. Mesinnya itu adalah 2000 cc turbo dengan output 235 HP dan 350 Nm torsi maksimumnya. Dan mobil ini oleh banyak orang dalam 0 sampai 100 km itu dalam waktu 9,4 detik, dan menurut saya ini sangat cukup karena ini juga mobil SUV yang mana penggunaannya juga bukan untuk kebut-kebutan seperti mobil sedan, dan juga seperti ini lah mesinnya. Rapi banget untuk mobil 1M ini, dalamnya udah dicat warna hitam dan list plastiknya juga lengkap menutupi bodi mesin, dan juga dia udah dilengkapi dengan peredam. Di sini ada logo Lexus dan juga ada turbo. Oke, mungkin salah satu tujuan dari besarnya grill yang ada di depan ini adalah untuk mendinginkan mesin, karena mesin ini juga walaupun 2000 cc turbo namun tenaganya sangat besar, tadi 235 HP dan juga 350 Nm. Oke, mungkin begitu aja dari mesin, dan kita lanjut ke dalam. Oke, tadi kalian udah lihat dari luar looknya kayak gimana dan fitur-fiturnya apa aja. Dan sekarang gue mau nyobain nih dikit-dikit lah, tarik dikit-dikit, nyobain driving mode-nya juga kan. Tadi driving mode-nya ada 4, ada Eco, ada Sport, ada Sport Plus, juga ada Custom atau normal. Dan ini gue coba Eco dulu ya. Eco, bentar, cari tempat yang rada lurus. Gila nih mobilnya. Walaupun dia adalah SUV dan cc-nya cuma 2000, tapi untuk gua nih yang jarang naikin mobil cc gede ini, menurut gua beda sih dari yang kayak Fortuner atau Pajero. Ini jelas mobilnya sangat bertenaga, dan juga turbo lag-nya termasuk sedikit sih, kalau boleh gue bilang turbo lag-nya termasuk sedikit. Walaupun ini masih di mode Eco ya, tapi nanti kita coba mode Sport kayak gimana, mungkin bakal lebih gigit kali ya. Coba gua ganti mode Sport dulu. Ini langsung beda nih tarikannya. Dan untuk dibawa pelan-pelan juga di jalanan Jakarta juga ini memang nyaman banget, karena ini merupakan SUV. Tapi kalau kalian mau bawa kenceng-kenceng di tol juga lebih enak lagi menurut gua gitu. Mobil ini nge-provide juga kalau kalian mau kenceng. Dan terakhir kita coba Sport Plus ya. Sport Plus nih. Coba Sport Plus. Dan oke, Sport Plus. Gue cari jalanan sepi dulu. Nah ini gini, jalan lurus dikit. Gila. Kalau di Sport Plus gue hampir rasakan gak ada lag turbo sih, turbo lag. Jadi kayak udah aja gitu, kayak natural aspirated langsung main kayak gitu. Tapi untuk handling, gue lebih merasa enak handling tuh di pas kemarin gue nyobain Toyota 86. Mungkin karena ini SUV dan juga suspensinya yang sangat-sangat empuk ya, jadi untuk handling dia rada limbung ya. Tapi overall ini mobil bener-bener worth banget untuk dibeli. 1,4 miliar kalian beli baru 2021, dan fiturnya banyak banget, dan pokoknya great job lah buat Lexus. Ini hasil mahakarya yang bener-bener nggak pernah salah. Lu pakai di Jakarta, lu pakai di kota, lu pakai di tol juga dia tetap nyaman lah, enak lah pokoknya. Oke, mungkin kayak gitu dulu review dari gua Lexus RX 300 F Sport tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan
Jangan lupa subscribe dan juga komen dan juga like dan share video ini ke WA keluarga atau WA teman kalian atau grup-grup teman kalian, dan terima kasih.